Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait bab baru, yaitu elastisitas. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah kalian sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang elastisitas ini? Kalau belum, mungkin kalian pernah bermain dengan pir yang biasanya kalian jumpai di pulpen. Di bawah pulpen itu, di bawah tinta pulpen itu kan ada pir kan. Nah, itu merupakan benda elastisitas karena benda tersebut itu bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya tekan yang diberikan oleh kita itu dihilangkan. Oke, contoh lain yaitu karet gelang. Nah, kalian pernah kan mainan jepret-jepretan sama teman-teman kalian? Nah, karet gelang itu juga merupakan benda elastisitas karena dia bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya itu dihilangkan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas itu semua secara lebih rinci dan lengkap. Nah, pembahasan kita pada hari ini itu ada 5 subbab. Yang pertama itu pengertian, yang kedua tegangan, yang ketiga renggangan, yang keempat modulus elastisitas, dan yang kelima batas elastisitas. Nah, untuk subbab materi yang batas elastisitas ini nanti akan ada kaitannya dengan hubungan antara tegangan dan renggangan. Oke, kita masuk ke subbab pertama yaitu pengertian. Elastisitas bahan atau elastisitas itu merupakan suatu kemampuan benda untuk dapat kembali ke bentuk awal setelah gaya itu dihilangkan. Seperti yang Ibu bilang tadi, contohnya itu ada pegas atau pir dan karet gelang. Nah, contoh lain itu ada ketapel. Ketika kalian bermain dengan ketapel, ketika kalian menarik beban itu agar terlontar jauh, kan kalian menarik dengan kuat kan, tapi tidak melebihi batas elastisitas karet tersebut. Nah, ketika kalian lepaskan bebannya, beban terlontar dan karet akan kembali ke bentuk semula. Itu yang disebut dengan elastisitas. Jadi kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah sebuah gaya yang diberikan itu dihilangkan. Benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada benda elastis dan benda plastis. Apa sih bedanya? Nah, bedanya itu terdapat pada keadaan setelah benda tersebut diberikan gaya. Kalau yang elastis itu dia tidak dapat kembali ke bentuk semula, tetapi kalau yang plastik itu dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi kalau yang elastis itu ketika gaya dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semulanya dia. Tetapi kalau plastis itu ketika gaya dihilangkan, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya, ketika kalian bermain plastisin. Nah, plastisin itu ketika kalian tekan, dia akan berubah bentuk. Tapi ketika kalian hilangkan tekanan atau gaya yang kalian berikan terhadap plastisin tersebut, kan plastisin itu tidak dapat kembali ke bentuk semula kan. Nah, itu yang disebut dengan benda plastis. Oke, lanjut ke subbab kedua yaitu tegangan. Apa sih itu tegangan? Jadi tegangan itu merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Jadi di sini persamaannya itu sigma sama dengan F per A. Si tegangan ini berbanding lurus dengan gaya. Jadi ketika gayanya kita perbesar, maka kita juga akan mendapatkan nilai tegangan yang besar pula. Tetapi jika luas penampangnya kita perbesar, maka tegangannya akan kita dapatkan nilai yang lebih kecil karena tegangan dan luas penampang itu hubungannya berbanding terbalik. Oke. Nah,
Selanjutnya ada renggangan. Apa sih itu renggangan? Jadi renggangan di sini adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Persamaannya itu E sama dengan delta L per L, di mana delta L itu merupakan pertambahan panjang benda, sedangkan L itu merupakan panjang benda mula-mula. Jadi di sini dilihat gambar. Di sini ada sebuah batang yang semula atau mula-mula dia panjangnya L. Tapi setelah diberikan gaya, maka dia bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang ini itu yang disebut dengan delta L. Nah, untuk menentukan nilai renggangan yang dialami oleh benda tersebut itu dicari dengan delta L per L mula-mula, seperti itu. Nah, ini nanti ada hubungan tegangan dan renggangan yang akan berkesinambungan dengan batas keelastisitasan. Jadi di sini ada tegangan, ada renggangan. Nah, ketika suatu gaya itu diberikan di bawah batas elastisnya, maka benda itu dapat kembali ke bentuk semula atau deformasi elastis. Jadi benda tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan semulanya. Nah, akan tetapi ketika gaya itu sampai ke titik tekuk atau gaya tersebut memiliki rentang antara batas elastis dan titik tekuk, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula tapi tidak sempurna. Jadi tidak benar-benar sama seperti bentuk awal. Itu jika gaya yang diberikan itu sampai ke titik patah, maka benda itu akan patah dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh, kalau kalian menarik karet dengan sekencang-kencangnya, kalau gaya yang kalian berikan ke karet itu melebihi batas keelastisitasnya, maka dia akan bisa putus. Dari ketika gaya itu memiliki rentang antara batas elastis sampai titik patah, dia masuk ke deformasi plastis atau benda itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Itu. Selanjutnya ada modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas di sini garis besarnya itu tuh merupakan perbandingan antara tegangan dan renggangan. Dia bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang ini itu yang disebut dengan delta L. Berbeda-beda. Ini merupakan suatu ketentuan yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Jadi, tinggal digunakan saja deh. Yang subbab terakhir itu ada batas elastisitas. Jadi, suatu benda elastis itu memiliki batas sampai suatu besar gaya tertentu. Jadi, setiap benda itu memiliki keelastisitasannya masing-masing. Ketika gaya yang diberikan itu kurang dari batas elastisitasnya, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Kayak yang tadi Ibu jelaskan, ketika gaya yang diberikan itu sampai ke batas elastis atau tidak mencapai batas elastisnya, maka benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula. Akan tetapi, apabila gaya yang diberikan lebih dari batas elastisitas benda, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semula, meskipun gaya tersebut dihilangkan. Nah, benda secara permanen itu berubah bentuk. Jadi ketika sebuah karet itu ditarik dengan batas elastisitasnya ditarik dengan gaya yang melebihi batas elastisitasnya, maka karet itu kan akan putus. Nah, karet yang putus itu tidak dapat kembali ke bentuk semula, makanya bentuknya itu permanen untuk berubahnya gitu. Nah, oke, yuk kita coba ke soalnya. Misal nih, ada seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm sepanjang 60 cm itu digantungi beban bermassa 100 gram. Kawat tersebut bertambah panjang 0,3 mm.
Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah tegangan, renggangan, dan modulus Young per. Oke, penyelesaiannya pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama itu ada diameter 1,4 mm. Yang kita ketahui bahwa diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi jari-jari dapat kita hitung dengan 1,4 dibagi 2, yaitu 0,7 mm. Atau ketika kita konversi menjadi meter, itu menjadi 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke, selanjutnya ada massa, yaitu 100 gram atau 0,1 kg. Dengan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, panjangnya 60 cm atau 0,6 meter, dan pertambahan panjangnya itu 0,3 mm atau 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Yang ditanyakan itu ada tegangan, ada renggangan, dan ada modulus Young. Oke, yang pertama kita cari tegangannya dulu. Tegangan itu kan sama dengan F per A. Nah, karena di sini bebannya itu bermassa 100 gram, sebuah beban yang digantungkan itu berarti kan bebannya akan mengalami gaya berat ke bawah. Maka gaya yang digunakan di sini itu merupakan gaya berat, atau F sama dengan W. W sama dengan massa dikali gravitasi. Makanya bisa langsung kita tulis kayak gini, M kali G per. Nah, luas permukaannya ini kan ini sebuah kawat. Kalau sebuah kawat kan berarti dia bentuknya tabung ya, tabung panjang. Nah, berarti luas permukaannya itu kan lingkaran. Luas dari lingkaran itu pi r kuadrat, sama dengan kita masukkan deh masanya 0,1, gravitasinya 9,8, pi-nya pakai 22/7 dikali r kuadratnya 7 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2, didapat 6,36 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita cari renggangan nih. Renggangan kan persamaannya delta L per L atau pertambahan panjang per panjang mula. Jadi delta L-nya di sini kan 3 kali 10 pangkat min 4 per panjang mula-mulanya itu 0,6. Didapatkan hasil 5 kali 10 pangkat min 4. Karena satuannya sama, maka satuannya bisa dicoret. Jadi renggangan itu dia tidak punya satuan. Nah, selanjutnya itu ada modulus Young. Modulus Young itu kan perbandingan antara tegangan dan renggangan. Ya udah, kita masukin aja nilai dari renggangan 6,36 kali 10 pangkat 5 per nilai dari renggangan itu 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi didapat modulus Young kawat yaitu 1,272 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Mungkin sekian dulu pembahasan dari PPT yang telah Ibu buat. Kalau ada yang dibingungkan silahkan bertanya. Kalau tidak, kita latihan soal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.